masing-masing Mas ya. Instagramnya di sini ada Mas. Iya, Instagramnya apa? Instagramnya ada di kelas. Ada di situ ya. Ada di situ. Oke. Makasih ya. Thank you Mas. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang tadi siang. Sebelum itu bakar rokok dulu. Sebelum itu bakar rokok dulu. Seperti biasa, openingnya bakar rokok. Ya. Jadi ada beberapa. Guys, I'm sorry ya kalau misalnya suaranya itu berisik banget gitu, karena memang kita pinggir jalan. Kita memang di pinggir jalan ya. I'm sorry guys. Oh iya kan? Nah, jadi kita mulai. Oke, action. Oke. Selamat datang di kelanjutan episode. Kelanjutan episode sebelumnya kita ngebahas soal mental illness ya. Mungkin kayak soundnya suara kita gak digedein karena kita di pinggir jalan. Dan kita ada di mana? Di Dulus. Udah nggak usah lamaan. Dulus Bontang. Oke. Gimana Pak? Astagfirullah. Pelan-pelan guys. Azim. Jarang Jadi- denger kita mengucap astagfirullah tuh kan. Jadi tadi sampai mana sebenarnya pembahasannya? Jadi tentang Ini mental illness. Iya, jadi kalau nggak salah tadi itu gini, sampai di kalian memang harus nyari teman ngomong, teman ngobrol dan Iya. segala macam. harus banget. Nyari orang yang expert dalam bidang itu. Ki, ini nggak tahu ya, ini kebetulan atau enggak. Tadi pas aku scroll Instagram kan nunggu kamu ke rumah, ada pemain UFC kayak gitu, dia tuh menyuarakan soal itu. Kalau kamu Yes. si siapa dia habis juara kan? Iya, Temennya bunuh diri katanya. Iya, temannya bunuh diri. Karena Sebelum itu bunuh diri temannya. Iya. Jadi pas dia lagi ini katanya, temannya bunuh diri karena nggak ada teman cerita kayak gitu. Jadi penting banget ya, maksudnya bercerita sama orang gitu. Penting sekali, sangat-sangat penting menurutku karena ada beberapa teman yang kebetulan di Sangatta. Ya itu jadi karena apa ya? Karena teman-temannya yang sekitarannya dia tuh maksudnya tidak paham pentingnya bercerita. Jadi teman-temannya selalu menganggap yang kayak tadi sore kita bilang maksudnya itu hanya keluhan. Hanya keluhan. Gak ada masalah Iya sebenarnya bagiku, mungkin bagimu juga kamu nggak tahu. Ya mengeluh tuh dalam batas yang wajar, oke, karena manusiawi. Mengeluh adalah sifat manusia dasar. Cuma kalau teman kita ini sering bercerita, bukan keluhan ya, sering kayak bercerita ada segala macam, berarti ada something happen kan yang kita harus peka hal itu. Jadi cara menanggapinya juga beda berarti. Misalnya kalau keluhan kan lain ya. Kalau keluhan tuh kayak naik lagi barang. Nah itu gak usah ditanggapin. Itu obrolan sebelum kita yang bapak jokes bapak-bapak, kumpulan bapak-bapak. Jokes bapak-bapak ngomongin kenaikan BBM. Nah, itu beda antara memang butuh cerita sama ngeluh ya. Yes. Seperti itu. Nah, jadi kayak yang tadi contohnya kamu bilang itu kan, sebelumnya kamu yang tadi sore kamu menemukan temannya yang orang UFC itu meninggal, bunuh diri dia. Gara-gara nggak ada teman buat bukan masalah cowok. Cowok kok butuh teman cerita. Bukan masalah gender ini. Bukan masalah gender. Masalahnya setiap orang bisa kena masalah. Bener. Mental illness itu pasti. Siapapun. Cuman gini, untuk zaman sekarang itu gini, orang agak malu mengakuinya. Ya. Kayak gitu loh. Jadi gini, ketika dia ada sesuatu hal yang ingin dia ceritakan tuh kayaknya aku nggak mau cerita sama dia lah. Ya. Nanti aku dikata-katain lagi. Sering. Kayak gitu kan. Posisi teman-temanku di Sangatta kebetulan sering begitu. Jadi teman-teman kumpulannya kayak nggak enak aja cerita sama dia. Aku penasaran kira-kira tuh kenapa ya bisa gitu, kenapa gitu? Faktor circle yang satu adalah keluarga yang keluarga entah underestimate si anak atau keluarga yang agak sulit ngomongnya. Ya paham lah ya maksud gue ya. Keluarga yang toksik kali ya. Iya itu. Tuh, berarti memang seperti yang kita bilang tadi sore, basic dasar keluarga. Semua bermula dari itu ya. Temen yang mengabai. Iya, teman yang abai. Maksudnya ya itu, maksudnya konteksnya sangat luas sih. Jadi kayak aku benar-benar gini loh. Maksudnya gini, karena aku nggak pernah ketemu orang-orang kayak gitu. Ya. Cuman ya ini kaget aja ternyata ada orang yang tidak jauh dariku tuh menghadapi hal itu. banyak banget sebenarnya. Kalau kita nggak tahu ya apakah karena circle gue sudah daerah yang maksudnya yang teman-teman yang begitu, jadi kayak ya pertama sih kaget, tapi setelah lama kelamaan lambat laun memang kayak, bisa diterima gitu ya. Iya,
Kayak memang itu udah mewabah gitu ya. Mewabah. Karena banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Oh iya. Jadi Nggak sadar ya? jadi temanku sih yang Raffles, Hah? yang parah Psikiater tuh. psikolog. Psikolog. Ya, dia baru S1 tapi belum ngambil lanjutannya. Jadi yang parah adalah ketika orang sehat mengaku sakit, Ah. kan banyak tuh yang kayak aku nih mental illness, aku nih bipolar, Padahal aku nih nggak- bla 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 segala macam. Kenapa gitu ya? Padahal cuma stres doang sebenarnya. Stres karena beda, jadi ada tahapan ada. Cuma karena stres doang. Tapi yang lebih parah adalah orang yang sebenarnya sakit berpura-pura sehat dan dia nggak tahu kalau dia sakit sebenarnya. Itu yang lebih parah. Iya. Yang perlu penanganan jadi kayak sebenarnya dia sakit. Sakit dalam artian yang tadi mental illness, Ya. tapi dia nggak sadar. Nggak Itu sadar. yang lebih parah. Yang lebih bahaya, sorry, itu yang lebih berbahaya. Yup. Ya, Siapa? anak Sangatta. Nggak tahu juga. Gitu. Teman kantorku, anak Oh, iya? baru yang sedang kuracuni otaknya. Ku cuci otaknya. Kok bisa ke sini? Nggak tahu. Nah itu jadi yang lebih berbahaya. Kalau yang parah adalah orang yang sakit. yang sehat, yang parah, Sakit. yang sehat pura-pura sakit. Ah. Wah aku nih mental illness, Tapi aku yang nih berbahaya adalah orang sehat, orang sakit. pura-pura Nggak- sehat. Iya, Nggak dan sadar. nggak sadar kalau dia itu sakit, itu yang berbahaya. Yang tiba-tiba nanti ketika momen di titik klimaksnya, Klimaks. buff langsung, wah itu bahaya Langsung banget. nggak karuan gitu ya? Langsung nggak karuan, itu yang bahaya banget. Makanya kadang-kadang ada kan yang kasus anak SD yang bunuh diri, ada nggak? Pernah Ya. dengar? Yang tiba-tiba yang dia kirim buat surat untuk mamanya, itu bahaya banget. Itu karena nggak ada yang sadar. Nah, itu kayaknya ini deh. Efek dari gini, kayak mungkin dibully Yes. atau mungkin dari keluarga dia dituntut apa, mungkin Yes. bisa jadi ya, bukannya. Sama sebenarnya yang ini, yang kasus di Instagram, yang anak-anak yang ngomong ke polisi, Pak, saya boleh minta nomornya? Hah? Masa ada sih? Ada, jadi di yang acara TV apa, jadi anak kecil itu mungkin kelihatan remeh-temeh kayak, Pak boleh nggak saya minta nomornya teman-teman saya ngebully. Itu sebenarnya udah Wah, tanda-tanda. Itu udah bahaya tuh. Udah bahaya, maksudnya dia sampai kalau orang lihat maksudnya kayak candaan biasa. Kayak candaan gitu ya. Itu sebenarnya Tapi berbahaya. ternyata dia ini ya, anak kecil itu Saking ketakutannya sampai butuh pertolongan butuh gitu banget. ternyata. Tapi gimana? Diresponnya gimana? Ya nggak tahu kalau di acara TV mungkin dikasih, Ya. tapi mungkin nggak tahu ya kita penanganan Kelanjutannya selanjutnya. gimana ya? Tapi Sebenarnya kayak gitu tuh perlu Tapi di sisi lain itu aneh ya, berarti anak kecil itu udah butuh pertolongan. butuh pertolongan sebenarnya. Karena mungkin bagi dia siapa lagi yang menolong aku Yes, gitu loh. keluarganya mungkin kayak Iya. ya udah sih biasa anak sekolah. Ya, Kan kita benar, nggak benar. tahu nih anak ini gimana. Biasa ini. anak sekolah kelahi di sekolah, Yes. namanya juga cowok gitu kan. Itu yang- itu sebenarnya gini. Untuk di zaman sekarang itu Yes. berbahaya. Berbahaya zaman sekarang. Kayak gitu. Karena apa? Karena udah berbeda zaman dengan kita-kita yang dulu. Kayak gitu. Kita dulu kelahi atau apa di sekolah itu ya menjadi hal yang wajar gitu loh. Digeplak guru itu udah hal yang wajar. Ya. Dicupit lah, itu kan karena memang kita yang salah gitu loh. Yes. Kayak gitu. Ya dibully juga kita senang-senang aja Iya. gitu kan. Karena itu bagian dari candaan. Tapi di zaman sekarang candaan itu menjadi malah ditanggapi terlalu serius. Yang bisa menyebabkan ini yang menyerang Ya, mental kita, mental kita. gitu loh. Jadi ya, ini salah tanggap mungkin atau Ya. gimana ya. Dan juga mental illness tuh bukan hanya didapat dari lingkungan Candaannya. keluarga. Ya, candaannya dan lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan juga ada. Pekerjaan Jadi- mungkin yang lebih Nah, anu ya. case yang pernah aku dengar lagi ini yang aku dengar ya. Nah, Lingkungan pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap remeh-temeh. nah. Nggak apa, Mas? Masuk aja, Mas. Oke. Ya, silakan. Thank you, Mas. Sini aja. Nggak apa-apa. Oke, Ya, thank saya you hai ya. dulu, Mas. Makasih ya. Makasih, Mas. Lingkungan pekerjaan memang ini sih. Betul. Jadi ada case di mana sampai ya tadi balik lagi, sampai menyerang. Memang pertama tahapannya stres. Tapi stresnya tidak tertangani, naik ke tadi kayak jadi kayak dia stressful dan segala macam, akhirnya mentalnya yang kena dihantam, panas kan. Green. Sebenarnya tekanan dalam pekerjaan tuh berasal mungkin dari atas ya. Yes, pasti. Dari atas menekan yang di bawahnya. Bawah. Yang di bawahnya menekan yang bawahnya. Nah yang bawah ini nggak ada yang lagi yang mau ditekan kan. Nggak ada yang mau ditekan. Akhirnya Yes. dia ketekan berapa lapis gitu loh. Yes. Itu mungkin yang membuat berasa beban hidupnya tuh banyak banget. Makanya balik lagi sistem kita kalau ini bicara luas dulu ya. Ya. Maksudnya secara sistematis Hmm. sebenarnya karyawan-karyawan ini atau pekerja kita nggak nyebut hanya di kantor lah ya, di luar Ya, mana di luar lah pokoknya ya. sebenarnya ketika kerjaanmu sudah
di level yang kayak stres yang tidak bisa kamu tangani, harusnya kamu punya teman cerita lagi, balik lagi ke teman Oh cerita. iya benar. Itu Harus gini. Kalau kita ngisi ember sampai tumpah, harus ada ember lain yang yes, menampung itu, gitu loh. gila analoginya keren banget. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya ember itu terisi sampai full, harus ada ember lain yang kecil lah, Yes. yang bisa menampung itu, gitu loh. Jadi kecil-kecil tapi efektif. Gitu, Yes, nah. ya kecil tapi Seperti efektif. itu. Nah sayangnya kadang-kadang di Kurang. beberapa instansi, di beberapa perusahaan, di beberapa tempat pekerjaan dan segala macam tidak punya sistem itu untuk Iya. menampung Hal-hal tumpah-tumpahan yang ya, kecil itu kan. Mereka menganggap itu ya udahlah bagian dari pekerjaan. Iya, Padahal itu tidak. kerja, gitu Padahal kan. tidak. Iya. Padahal tidak gitu. Mungkin di ruang lingkupmu juga pernah, yang di sekarang dan segala macam pun pernah. Berat. Entah itu tuntutan klien kah, entah itu Tuntutan klien, terus kayak vendor. terus kayak Makan tuh nggak boleh ditiup loh. Tuh. gitu gimana gitu. Makan juga boleh beres-beres, bisa ngerusak email gigi. Betul. Gak boleh pedes-pedes tadi apa kan? Nggak boleh panas-panas. Oh, nggak boleh panas. Panas-panas yang digigit nggak boleh Oh, gitu? rusak. Jadi ditiup dong. Nggak boleh ditiup juga. Kenapa? Itu Bukan. itu sih. Dia iya memang gini. Tekanan itu bisa datang dari mana aja. Dan terkadang kita sebagai manusia itu tidak bisa mengeremnya. Gitu. Jadi motor lewat sangat mengganggu sebenarnya. Jadi gini, kita harus belajar kita sadar diri. Ya. Tempatkan posisi kita di orang. Misalnya aku nih klien, kamu anuku. Ya aku harus kok aku jadi dia gimana ya? Kalau misalnya dia aku tekan terus nanti merasa nggak enak. Coba tempatkan seperti itu kali ya. Ya, harapan kita seperti itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang tidak. Jadi Susah. yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri sih. Jadi ketika kita udah nganggep itu udah kayak wah udah nggak bisa ditolerir, ya pilihannya cabut atau kamu komunikasikan ke orang lain yang bisa mengakomodir itu. Iya, yang bisa anu lah ya, sedikitnya air tumpahan dari kepalamu ini bisa ditampung orang gitu loh. Yes. Kayak gitu kan, kalau tumpah kemana-mana kan bisa kemana-mana jadinya gitu loh, kayak merembet gitu. Iya, memang sih ini masalah yang Complicated banget. Gimana ya, kayak di zaman sekarang tuh kayak mewabah, muncul gitu. Ya makin banyak timbul, kita makin. Yang penting sih balik lagi ya, maksudnya kalau kita ya dari kita dulu ya. Jadi kalau memang dari orang terdekat kita, dari circle satu kita, misal teman atau keluarga, ada kayak indikasi ke arah sana, jangan coba langsung kita tanya kamu ada apa, maksudnya ya udah temenin dia dulu, nanti masuk pelan-pelan. Iya, karena orang-orang yang seperti itu nggak bisa langsung dihantam direct. Kamu ada apa sih? Langsung defense dia. Iya, langsung defense. Pasti langsung sistem mekanisme tubuhnya udah di otaknya dia otaknya langsung mikir, oh enggak. Nggak. Apa ini kok tiba-tiba nanya? Oh, apa? Nggak bisa gitu. Jadi pelan-pelan dulu. Nanti mereka gini, lambat laun misalnya terbuka. aku yang anu ya, sekali keluar, nah itu baru boleh masuk tuh, kayak gitu. Tapi pelan-pelan juga masuknya. Iya, nggak serta merta. Karena dia nggak akan muntahkan itu secara gamblang nantinya. Nah ya. Kalau langsung cepet masuk, balik lagi nih. Balik lagi nggak bakal cerita, nggak bakal mau. Dia bakal stop gitu loh. Keluarin, masuk pelan-pelan, ya kan? Sampai dia merasa nyaman. Posisi nyaman ya. Baru nge-flow-nya. Karena gini, Dra, orang-orang yang sedang mengalami itu proses dia bisa kan nggak boleh ditiup. Iya bener sih, cuma nggak perlu makan hal bodoh gitu loh ya, anjir. Gimana sih? Langsung nge-blank yang kampret. Itu ada beng-beng dingin tuh kalau mau tuh. Beng. Jarang lah kamu ketemu beng-beng dingin. Nyam. Gimana? Orang yang sedang mengalami fase-fase seperti itu, proses dia bisa trust atau dia bisa kembali ke posisi setidaknya nyaman, itu sangat panjang. Nggak sebulan 2 bulan, nggak, panjang, bertahun-tahun. Ya nggak, pokoknya panjang banget. Karena mereka mengalami itu kan proses bertahun-tahun kan. Ya. Tak dihantam, proses dia bisa normal dalam tanda kutip
bisa menerima keadaan dan segala macam. Ya, bisa Lama berdamai banget. dengan Berdamai dengan diri sendiri itu lama banget. Itu lama banget sumpah. Jadi jangan pernah anggap sepele mental illness, teman-teman gitu jangan anggap sepele lah. Maksudnya kalau ada yang ngomong kayak masalahmu Baik. santai aja nikmatin. Iya, bagi kamu yang memang sudah bisa menerima. Bagi orang yang sedang mengalami itu, Iya, sedang berproses, nggak semudah itu. makanya coba tanya deh orang-orang yang kayak dia bilang, wah santai aja hidupku nih. Pasti pernah ada di posisi hidupnya dia tuh sampai Iya. stres segala macam, pasti pernah ada. Pernah Jangan ada. serta-merta kayak udahlah santai aja lah. Aku juga pernah kayak gitu kok, santai aja. Nah, itu nggak boleh tuh. nggak boleh, Cok. Santai aja, aku juga pernah kayak gitu. Itu bangsat. Itu untuk apa itu? Itu bangsat itu. Iya, Omongan karena gini, orang yang lagi sakit mentalnya itu nggak butuh itu. Dia nggak butuh itu. Pokoknya jangan sok bijak, bijak, sok anjing itu jangan.